Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Anak-anakku sekalian, para santri Darul Istiqomah, sekarang kita bicarakan yang judulnya Adabul Akli Ma'al Ijtima'. Artinya adab sopan santun makan beserta orang banyak. Tata cara makan dengan orang banyak. Yusannu laka alla tanfarida hinal akli. Yusannu laka, disunatkan bagi kalian alla tanfarida, jangan menyendiri hinal akli, ketika makan. Jadi kita sangat dianjurkan sekali oleh Allah supaya makan jangan suka sendirian, jangan egois makan. Fakul ma'a ahlika, hendaklah kalian makan beserta keluarga. Wa usratika, para orang-orang terdekat kamu. Wa duyufika, dan beserta tamu-tamu kamu. Memang kalau waktu-waktu sekarang kita usahakan tidak usah mengundang tamu untuk makan bersama, karena ini masa physical distancing. Artinya masa kita harus menjaga jarak dengan orang, terutama menjaga jarak dengan orang-orang di luar kita. Artinya selain dari keluarga yang di dalam rumah, kita harus usahakan dengan orang luar yang datang ke kita ada jarak, supaya jangan kita terkena virus corona. Jadi untuk masa-masa sekarang tidak dahulu untuk bersama-sama makan dengan para tamu. Wa fil hadis, di dalam suatu hadis, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la ya'kulu wahdahu la ya'kulu wahdahu. Hendaklah kita jangan suka makan sendirian. Nabi berpesan. Karena di situ ada pahala, nilai kebaikan. Wa fihi aidan ijtama'u ala ta'amika, hendaklah kamu makan bersama. Yubarik lakum fihi, maka makan bersama itu akan memberi lebih banyak barokah. Lebih banyak barokah atas perilaku kamu makan bersama itu, ya. Artinya dibandingkan sendirian itu lebih berberkah kita makan bersama orang banyak, terutama tadi keluarga di rumah untuk masa-masa sekarang. Kalau sudah lepas pada masa corona, itu malah kita disuruh suka-suka bersama orang banyak di luar keluarga dekat kita di rumah.
khairut ta'ami maka surat alaihi aidi. Sebaik-baik makan adalah maka surat apabila kita makan dengan banyak tangan. Artinya dengan banyak orang. Wa idza akata ma ghairika fastamil ma'al adabil madiyah. Apabila kalian makan ya, makan dengan orang lain tadi bersama dengan orang banyak. Fastamil mal adabil madiyah. Maka pakailah adab sopan santun makan sebagaimana yang telah kita pelajari terdahulu. Apa aja pelajaran terdahulu? Ya, antakula au tashraba qa'iman. Allah takula wa tashraba qa'iman. Adabnya jangan sampai makan atau minum berdiri. Ya. Jadi termasuk tadi walaupun sendirian makan atau minum, kita dianjurkan untuk jangan berdiri makan atau berdiri minum. Nah sekarang di hadapan orang banyak, lebih-lebih kita dilarang untuk makan dan minum berdiri. Bahwa kadzalika manhiun anhu fil hadis, sebagaimana hadis juga mengatakan wa an ta'kula masyian. Artinya kita makan masyian berjalan itu manhiyun, ajar Nabi. Jadi Nabi sangat melarang kita makan sambil berjalan masyian. Faqad naha atibba'u anhu. Begitu juga para tabib, para dokter melarang kita untuk makan berdiri atau minum berdiri. Kenapa? Li'anna ma'idata, karena perut ini la tatahayya'u li talaqqi ta'am, tidak disediakan untuk makan berdiri atau minum berdiri atau minum berjalan, tidak disediakan untuk itu. Tetapi maksudnya adalah bila makan atau minum berduduk, itu yang baik. Itu artinya dianjurkan juga oleh dokter selain Nabi Muhammad yang menganjurkan kepada kita. Ya'muruna bil harakati ba'da istiqra'i ta'am bil jaub. Memang kita kalau sudah makan atau minum itu memang dianjurkan berjalan, dianjurkan bergerak. Tetapi bukan sewaktu makan, sewaktu minum. Tetapi kalau setelahnya memang dianjurkan bergerak. Ya. Kama qalatil Arab, sebagaimana berkata orang Arab, taghadda wa tamadda wa ta'assa wa tamasya. Artinya bila sudah makan hendaklah bergerak. Jangan imbah makan, setelah makan tidur. Jangan. Duduk-duduk aja sudah dianjurkan lebih baik berjalan. Kenapa nggak digawe? Jadi ta'asa umpamanya an tatamasya, hendaklah kamu berjalan bila sudah makan atau minum tadi. Pamshi qabla an tanama, begitu juga kita disuruh bergerak, disuruh berjalan-jalan qabla an tanama, ya kan? Walau mi'ata khutwatin, walaupun bergeraknya itu hanya 100 langkah. Nah itu maksudnya tadi di hadapan orang kita beradab sopan santun. Terutama tadi jangan berdiri waktu makan, jangan berdiri waktu minum, ya, karena merusak perut. Wa minal adabi aidan, demikian juga termasuk adab makan minum di hadapan orang banyak, alla tashraba
au tatakallama wal luqmatu fi famika. Jangan kamu minum, ya, jangan minum. Jangan tatakalam, jangan bepandir. Apa? Wal luqmatu fi famika. Yang mana makanan di mulut kamu. Kalau haratan beisi muntong toh, mulutnya masih beisi, jangan kita minum. Itu juga haratan makan, waktu makan mulut beisi, jangan minum, jangan minum, ya. Wala tamsaha syafataika bilisanika ba'dal akli. Jangan juga kalau sudah makan, sudah minum, kamu menjilati bibir. Jangan dijilati, ada baik, ada beradab. Walakin bil minsyafati. Tetapi yang baiknya adalah dengan minsyafah. Artinya dengan sesapu tangan kah, sapu tangan kah, atau tisu kah, atau apa, handuk kah. Yang penting jangan dijilat. Ya. Nah itu ya adab di hadapan orang banyak. Begitu juga Allah ta'kula mumbatihan ala batnihi. Jangan makan di hadapan orang banyak bati harap. Di hadapan orang banyak juga apa? La ta'kul muttaji'an. Jangan juga berabah. Di hadapan orang banyak jangan berabah-rabah. Au mutakian ala wasaid. Atau duduk di atas bantal. Jangan. Itu termasuk adab di hadapan orang. Karena semua itu fi'lul jababir. Fi'lul jababirah. Itu adalah perbuatan orang-orang sombong, orang-orang takabur. Mau makan banyak-banyak. Nah, itu salah. Jadi di samping merusak akhlak, makan berabah, betiharap, badangkak, pekalang bantal. Nah, itu di samping akhlak rusak kada baik, itu juga dianggap termasuk golongan jababirah, orang-orang yang sombong. Baik, sekarang kita teruskan tentang adabul akli ma'al ijtima. Kita teruskan bicarakan tentang adab sopan santun makan di hadapan orang. Hadhil adab al-atiyah. Sekarang adab berikutnya tentang makan di hadapan orang banyak. La tusri' ilal julus. Jangan balakas-lakas, jangan bercapat-capat duduk. Ya. Au tabtadi fil akli. Atau balakas-lakas maksudnya duduk, balakalakas makan, balakalakas anak pada dahulu makan pada orang. Nah, itu termasuk tidak sopan, tidak beradab. Jadi gimana yang bagusnya? Hendaklah kamu tuqaddim man huwa akbar minka sinnan. Hendaklah mendahulukan yang tuha. Nah, yang tuha dahulu akan makan tuh. Au a'la maqaman. Atau orang yang lebih tinggi derajatnya. Misalnya orang pejabat harus orang dahulu akan. Illa idza kana anta matbu'an. Kecuali kamu adalah orang yang matbu' itu artinya diikuti. Maksudnya di sini kamu dituhakan walaupun kamu anum muda, tetapi umpamanya kamu penceramah kah? Kamu pejabat kah?
Nah silahkan berdahulu duduk, berdahulu makan. Itu pun hendaklah kita sebaiknya menunggu tuan rumah mempersilahkan. Jadi bi antakuna sahibal bait, bila kamu jadi tuan rumahnya, kalau kamu jadi ampun rumah, kamu yang mengundang, yang bagi antabada'a fil akli, sayogyanya boleh kamu memulai makan. Umpamanya ini saruan banyak undangan. Nah, lalu kamu mahuluakan memulai, nah, silakan. Ayo Pak, kita makanan, Mak, Ibu, makanan. Ayo nah. Kamu boleh memulai. Kaila yaqulal intizar alal hadirin, supaya yang hadir undangan jangan sampai menunggu belawas-lawas. Jadi di sini maksudnya juga adalah bila kita tuan rumah, bila sudah dianggap orang sudah cukup yang datang, hendaklah kita lakasi bawain makanan. Lakasi acara dimulai. Ya. Apalagi kalau sudah datang pejabat atau paling tuhaannya di situ. Nah, paling terhormat di kampung itu atau di daerah itu bupati umpamanya. Kalau beliau sudah datang, kada usah menunggu kari, kada usah menunggu si tuhaano, kada usah. Karena yang tertinggi kedudukannya di daerah itu adalah bupati umpamanya. Maka begitu bupati datang, mulai lagi. Paling tidak kamu tanya beliau, bagaimana Pak Bupati? Mulaikah kita? Artinya si Qari belum Bang datang. Nah, tapi sebaiknya adalah orang yang paling dituhaakan, kalau bupati dituhaakan, datang beliau mulai. Jangan balawas-lawas, jangan sampai berlama-lama, harus cepat mulai acara. Wa alla tutila julus alal maidati, jangan sampai duduk berlama-lama di menghadap makanan. Nah, apalagi kalau sudah bersurungan, disurungi makanan-makanan, berdoa sudah, ya, atau belum berdoa, makanan sudah, ayo tuan rumahnya suruh mulai. Jangan disuruh orang belawas-lawas maitihi makanan. Jangan membuat orang saut beliuran hendak makan. Nah, jadi kalau sudah siap makanan, cepat mulai. Ayo bapak-bapak kita berdoa dahulu. Berdoa hanya makanan. Nah, jadi jangan dibuat orang berlama-lama duduk menghadapi makanan. Tuan rumah harus cepat bertindak, cepat. Patakuna akhiran nasi qiyaman, hendaklah tuan rumahnya itu kalau sudah selesai, makanan sudah selesai, ampun rumah, jangan belaka-lakas makan. Maksudnya jangan belaka-lakas selesai makannya. Nanti membuat orang yang di samping kita, si tamu, si undangan, supan. Nah kan, supan orang masih aja makan, kita selesai yang tuan rumah, jangan. Jadi yang bagus itu si tuan rumah badudi habisnya seolah-olah. Makanya lebih baik kita makan bersama orang banyak, kita maimit supaya kita nanti makannya terakhir habis. Habis orang dulu hanya kita habis. Nah itu lebih bagus. Wa tazhara bi mazhari sarahi wa jasa'i illa idza kunta sahibal manzil. Jadi kalau kita jadi tamunya, kita yang diundang, kita makan di rumah orang nih kan, di tempat orang nih makan, harus tunjukkan bahwa kita ini katuju benar.
Kita ini suka benar makanannya yang ada di situ. Jangan menunjukkan bahwa kita kulir makan. Jangan kayak orang bahari. Orang bahari itu apa? Pada boleh jam makan dihabiskan. Nah kan, kita jangan. Sekarang adab, sudah tahu kita bahwa adab sopan santun, kalau makan berjamaah, kita tulak ke orang pengantin, pamannya ke orang saruan, hendaklah tunjukkan bahwa kita ini makannya lahap. Ketujuh, tunjukkan bahwa kita ketujuh benar. Tapi bukan berarti kita makan banyak-banyak, bukan. Cuma perilaku kita makan itu tunjukkan bahwa kita suka makan. Makan makanan orang itu. Seolah-olah kita tunjukkan bahwa nyaman makanannya. Wa yustahabbu minka bil hadis kana sallallahu alaihi wasallam idza akala ma qaumin kana akhiruhum aklan. Nah, ini hadis Nabi menyuruh kita supaya tuan rumah itu hendaklah memulai bagus, tetapi juga mengakhiri, hendaklah di akhirnya sama sekali. Berdudi pada undangan. Wa alla tasta'jila bil qiyami. Usahakan jangan sampai tuan rumahnya berdahulu berdiri. Nah, kecuali orang sudah ada mulai berdiri, bolehlah kamu ke pintu. Makanya kalau tuan rumah itu makan ya di dalam saruan lebih baik dekat pintu keluar. Sehingga siapa yang keluar kita sudah siap menghadang di pintu keluar itu. Ya, untuk bersalaman, untuk menerima ucapan terima kasih dari tamu. Jadi jangan kita sebagai tuan rumah berada di belakang, berada di dapur, jangan. Nanti repot orang mau mengucapkan terima kasih, mau permisi pulang. Jadi sebaiknya kita tuan rumah itu dekat pintu keluar. Kalau di rumah dekat pintu keluar dari rumah. Kalau di gedung atau di apalah, di tempat apa, hendaklah kita lihat dekat pintu keluarnya, disitulah tuan rumah harus berada supaya kita bisa menerima ucapan terima kasih dari para undangan. Wa yaqifu minal aqli taqlidan laka fil hadis wa fil hadis. Nah, ini katanya ditegur kamu untuk makan belakalakas habis, belakalakas stop bagi tuan rumah nih. Itu karena tamu pasti mengikuti si tuan rumah. Kalau cepat berhenti makan, tamu pasti berhenti juga. Wafil hadis sebagaimana hadis mengatakan idza wudi'atil ma'idatu fala yaqumur rajulu wa in syabi'a hatta yaprughal qaum. Fa inna dzalika yukhjilu jalisahu. Nah, apabila kita makan fala yaqumur rajul, jangan berdiri seseorang. Wa in syabi'a, walaupun sudah kenyang, hatta yaprughal qaum, sehingga orang sudah habis. Maksudnya ini si tuan rumah. Walaupun kamu sudah kenyang makan, kamu jangan berdiri holo. Ya, jangan memulai ampeh, biar tunggal dikitan. Nah, ini hadis Nabi. Hatta yaprughal qaum, sehingga orang benar-benar hendak berikan. Ya, hanya kamu berhenti. Makanya tadi berada di dekat pintu keluar sehingga bisa, kalau orang sudah hendak keluaran, ayo berdiri situ untuk menerima ucapan terima kasih. Fa inna dzalika yukhjilu jalisahu asa ayyakuna lahu fi ta'ami hajatun. Karena kalau orang ya, kalau orang si tamu nih
kita berhenti berdahulu pada orang makan, ini membuat si tamu malu kalau terus makan. Jadi kita kehendaki orang itu makan benar-benar sesuai hajatnya. Jangan sampai karena perilaku kita salah, berdahulu ampih, membuat si tamu ampih, jangan. Oleh karena itu hendaklah kita berhenti makan kalau kelihatannya tamu-tamu sudah berhenti makan. Nah, jadi demikian, mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.